Sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, kita hidup tak sendirian di dunia ini. Ada makhluk lain yang terlihat maupun tak kasat mata, berupa malaikat dan jin. Jin adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mempunyai rasa cinta sama seperti manusia. Bahkan, di antaranya ada yang memang gemar dan mencintai manusia. Rata-rata, wanita yang dicintai oleh jin akan sering bermimpi ditemui atau bertemu dengan seorang pria dalam mimpinya. Wujud pria dalam mimpi tersebut akan menyerupai orang yang belum dikenal dan berwajah tampan. Wanita yang dicintai jin pun biasanya enggan melaksanakan ibadah. Lalu, seperti apakah Islam memandang wanita-wanita yang dicintai jin ini? Mari kita dalami permasalahan tersebut bersama para guru, hanya di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Ali Zainal di Cahaya Hati Indonesia. Gimana kabarnya di rumah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kita siapkan hati kita. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Dan tadi kita sudah awali ada cuplikan, Masya Allah ya. Akan masuk ke dalam tema kita. Ciri-ciri wanita dicintai jin, dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Masya Allah loh, jadi yang namanya jin ini bisa mencinta loh Masya Allah ya. Dan mencintanya manusia bukan sama jin Masya Allah. Dan selain itu juga kita membahas tentang jarimu petakamu. Wah ini Masya Allah nih tema kita ya, jangan dilewatkan dari awal sampai akhir nanti. Dan insya Allah kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan bertemu dengan Ustadz Azhari Nasution dan tentu saja Dai berjuta pemirsa, Kiai Haji Agus Dermawan. Seperti biasa, segmen khusus tetap ada buat pemirsa di rumah, nanti kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Langsung aja kita akan membahas tentang ciri-ciri wanita dicintai jin dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Mas Ali? Alhamdulillah Ustadz Azhari sehat. Alhamdulillah. Iya, ini apa namanya, kita ngomongin masalah jin nih agak sensitif kayaknya. Dari tadi kita dapat godaan nih. Dapat gangguan karena jinnya mau diomongin ya. Agak horor temanya hari ini. Ada horor. Nah, ini luar biasa ya. Mohon ilmunya guruku, mohon ilmunya. Kok jin bisa mencinta ya? Kok jin bisa mencintai manusia ya? Mohon ilmunya guru. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa man arada min ibadihi littafaqquh fid din. Wassalatu wa afdhalus salam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mas Ali, tema kita hari ini di bagian saya adalah bagaimana ciri-ciri wanita yang dicintai jin. Tidak ada ayat Al-Quran yang secara detail dan eksplisit menyebutkan ciri-ciri wanita yang dicintai jin. Saya ingin mulai dari profil jin dulu untuk mendeteksi apakah jin itu punya potensi mencintai atau tidak. Jadi kalau ditanya, apa ciri-ciri wanita yang dicintai oleh jin? Yang pakai celana jeans, kan gak begitu juga jawabannya kan. Beda lagi tuh urusannya. Ya, nah begini, jin itu kalau kita mau bongkar profilnya, Al-Quran mengabarkan kepada kita pada surah ke-72 tentang bagaimana profil jin secara utuh dan lengkap. Surah Al-Jin, surah ke-72. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ternyata dari ayat ini meski tidak secara eksplisit berbicara tentang tema kita, tetapi ayat ini merekam bagaimana testimoni para jin mengomentari dahsyatnya Al-Quran. Dia katakan inna sami'na qur'anan ajaba. Quran itu adalah bacaan yang menakjubkan. Dari sini para ulama kemudian mengatakan jin itu sama seperti manusia, makhluk yang berakal, dia juga makhluk mukallaf, dia bisa beriman bisa tidak beriman, dia bisa membangkang bisa taat kepada Allah, dan karena dia makhluk mukallaf,
dia juga dibebani hukum, dan karena dia juga makhluk yang berakal, dan kemudian makhluk yang memiliki nafsu, al-hawa lebih tepatnya, maka jin juga sama seperti manusia punya potensi biologis dan lain-lain sebagainya. Jadi jin itu punya dorongan Syahwat nafsu. biologis, punya dorongan al-hawa yang sering kita bilang hawa nafsu. Pertanyaannya gini, dulu ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh jin untuk bangsa jin termasuk iblis untuk sujud kepada para malaikat, kan semuanya sujud kecuali iblis, illa iblis. Pertanyaannya, siapakah yang menggoda iblis sehingga iblis tidak mau sujud kepada Adam? Gak ada yang goda, ya dia juga punya sama seperti kita hawa nafsu untuk membangkang dan taat. Dan dia juga sama seperti manusia punya potensi untuk berbiologis dan atau tidak. Jadi sama seperti manusia. Betapapun demikian, Asyibli salah seorang ulama pernah ditanya, kalau jin itu punya potensi mencintai dan dicintai, ini agak lucu ya. Nah dia bisa gak mencintai makhluk di luar spesiesnya? Itu dia tuh. Misalnya mencintai wanita dari kalangan manusia. Ternyata iya gitu loh. Dan tidak hanya wanita, kita laki-laki juga punya potensi dicintai sama jin yang perempuan. Ya Allah. Gitu kan. Biasanya tuh dia seneng sama yang hidung mancung, terus siapa kira-kira? Ya kok kemari guru? Nah jadi tapi Asyibli ditanya, oke, kalau si jin itu punya potensi mencintai perempuan, lalu kemudian bisa berhubungan badan juga, bagaimana kira-kira itu? Kata Asyibli, meskipun si jin berpotensi cinta, lalu kemudian Anda bertanya bisakah dia melakukan hubungan badan kepada wanita dari kalangan manusia, saya menjawab tidak. Kata Asyibli, kenapa? Karena ditakutkan kalau saya menjawab iya, nanti akan banyak wanita yang hamil ketika ditanya mana suaminya. Jawabannya nggak ada, saya dihamilin sama jin. Padahal kagak, yang ngamilin cowoknya, pacarnya. Jadi fatwa Asyibli terkait pertanyaan itu lebih kepada saddud dzara'i. Ya, jawaban yang bersifat preventif. Ini kalau saya jawab iya nanti bakal banyak wanita yang hamil nuduhnya jin. Padahal yang jin cowoknya, dianya, pacarnya dan lain-lain. Manusia kerasukan jin. Tetapi jin bisa jatuh cinta sama manusia. Bagaimana ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya dia sering mimpi. Mimpi dalam tanda kutip hubungan biologis dengan lawan jenis yang dia sendiri nggak kenal siapa prianya. Ya Allah, serem amat ya Allah. Iya, yang kedua gampang ngantuk, ya gampang ngantuk. Kalau sholat ngantuk, baca Quran ngantuk, belajar ngantuk, nguap baru auzubillahi minasyaitonirrajim ngantuk gitu ya, gampang ngantuk. Ini ciri-ciri orang yang dicintai sama jin, tidak laki-laki tidak perempuan. Dan kalau sholat sering lupa rokaatnya. Ya sering lupa rokaatnya. Ini kira-kira rakaat kedua apa ketiga nih. Ya, karena memang dia diganggu terus. Tetapi saya pengen masuk yang lebih dalam dari sekedar itu. Cinta dalam makna yang lebih hakiki. Bukan cinta biologis antara jin sama manusia. Tapi perilaku apa yang membuat jin itu cinta sama perempuan. Nah itu banyak sekali. Salah satunya adalah tidak menjaga rasa malu. Jadi mandi tanpa basahan itu membuat jin suka. Apalagi mandi di kamar mandi itu kan tempatnya jin ya. Sesuatu yang kotor. Lalu kemudian kalau tidur tidak menjaga busananya walaupun area privasi kamar sendiri. Tapi kan ada batasan-batasan aurat yang harus kita jaga. Nah ini tidak dijaga. Intinya rasa malu tidak dijaga. Ini yang membuat jin itu suka. Ya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin masuk ke Al-Qur'an berbicara tentang, karena kita berbicara tentang wanita, Al-Qur'an berbicara ada 34 wanita dalam Al-Qur'an. Dua di antaranya wanita yang perilakunya disenangi sama jin.
satu istri Perdana Menteri Mesir pada masa Nabi Yusuf, yaitu yang kita sering sebut Zulaikha atau Zalikha atau nama lainnya Ra'il. Atau siapapun namanya, Al-Quran tidak menyebutkan secara pasti. Apa yang dia lakukan? Dia ternyata melakukan wa ghallaqatil abwab. Lalu kemudian qalat hai talak. Dia ini tukang penggoda, ya. Dia punya anak asuh namanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini tampan, ganteng dan dia tergoda, dia rayu. Wa ghallaqatil abwab. Dia masukkan Nabi Yusuf ke istananya, dia tutup pintu-pintu. Abwab itu kan jamak ya. Lalu kemudian menunjukkan makna udah ditutup pintu ini biar nggak bisa keluar kemana-mana Nabi Yusuf. Nah, ini salah satu ciri wanita yang dicintai sama jin, dia gampang suka dengan lawan jenis yang itu tidak halal baginya. Gampang suka aja walaupun misalnya dia udah punya suami dan lain-lain. Jadi digoda Nabi Yusuf ini sama istri Perdana Menteri Mesir atau ibu asuhnya sendiri. Hai talak, ya, sini kamu wahai Yusuf. Untung saja Nabi Yusuf kemudian berlindung kepada Allah, lalu kemudian Allah menolongnya. Nah, itu satu contoh perempuan yang dicintai oleh jin, perilakunya. Yang kedua yaitu istrinya Abu Lahab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ada perempuan yang bernama Ummu Jamil. Ummu artinya ibu, Jamil artinya bagus, cantik, tetapi perilakunya tidak bagus. Tukang ngomporin orang, tukang fitnah orang, dan lain-lain. Sehingga digambarkan oleh Al-Quran karena dia suka memfitnah Nabi Muhammad. وَامْرَأَتُهُ حَمَّلَةَ الْحَطَبِ. Dia membawa kayu bakar. Dikiaskan oleh Al-Quran. Kemana-mana bawa kayu bakar. Manasin orang supaya benci sama Nabi Muhammad. فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. Di dalam lehernya ada kalung yang dari tali sabut, tali kalungnya dari sabut. Menunjukkan Al-Quran ingin mengatakan dulu istrinya Abu Lahab ini punya kalung yang mewah, yang mahal. Tetapi kalung ini dia katakan saya punya kalung emas mahal, gede. Saya siap kalung ini untuk menjadi sponsor untuk musuh-musuh Nabi Muhammad, untuk mencelakai Nabi Muhammad. Inilah perempuan yang meski Al-Quran tidak menyebutkan jin itu cinta secara biologis, tetapi perilakunya disenangi oleh jin, disenangi oleh syaitan. Ini kita harus paham ya. Ada jin, ada syaitan. Jin itu sama seperti manusia sebenarnya. Jin itu spesiesnya Mas Ali. Karena itu Al-Quran mengatakan wa ma khalaqatul jin wal ins illa liya'budun. Jin pasangannya kan al-ins. Al-ins itu manusia. Tidaklah kuciptakan spesies jin dan spesies manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu jin. Tapi kalau syaitan itu lebih kepada sesuatu yang lebih bermakna sifat. Sesuatu yang buruk dan jauh itu namanya setan. Tidak mesti dari jin setan itu. Iya toh? Gak mesti dari jin. Itu sesuatu yang buruk itu namanya setan. Iblis itu pimpinan dari spesies jin. Itulah yang kemudian yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Lalu kemudian disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fakhruj innaka minas saghirin." Keluar kamu dari surga karena kamu sudah berlaku sombong. Mudah-mudahan kita-kita ini baik laki-laki maupun perempuan bisa menjaga rasa malu kita. Baik di kamar mandi, di tempat tidur, di mana-mana ya, sehingga tidak membuat makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu menyukai perilaku kita, lama-lama nempel sama kita. Nah, kalau sudah nempel baca Quran yang ngantuk, rakaat sholatnya lupa dan lain-lain sebagainya. Ya, ada pertanyaan Mas Ali? Iya, memang kadang-kadang bukan hal yang mudah nih Ustadz untuk mengenali jin ada di kita gitu ya. Mas Ali ada pengalaman gak dijatuh cintai sama jin gak? Ya Allah. Iya Masya Allah ya. Nanti mungkin kita akan bahas lebih habis ternyata nih waktunya ya Masya Allah ya. Gak terasa nih ngomongin masalah jin habis ya. Ustadz nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Dan pemirsa di rumah, aduh ya Allah mudah-mudahan kita semua terhindar dari jin, ketempelan sama jin, naudzubillah min dzalik, ataupun dicintai oleh jin ya. Banyakin ibadah pastinya ya. Dan insya Allah sesaat lagi kita akan membahas tentang jarimu nih, petakamu bersama guru kita, Dai berjuta pemirsa Kiai Haji Agus Termawan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.